Ada Al Capone ya, ada film Al Capone, bukan Godfather, ya Al Capone, yang ketika dia ditangkap oleh IRS urusan pajak, Mm-mm. tapi juga yang mau ngambil dia ada 6 agen federal gitu ya. Ada soal drugs, ada soal larangan alkohol, ada soal sheriff, ada. Jadi penegak hukum tuh ya biarkan spesialis itu, Iya. ya kan? Jadi akan banyak dong orang yang punya otoritas untuk nangkap orang. Iya, emang cuma polisi yang punya otoritas nangkap. Justru itulah perlunya kita punya otoritas yang begitu supaya polisi juga bisa ditangkap. Benar. Iya kan? Supaya bayangin kita punya kayak KPK, kita pernah punya presiden KPK sebelum Jokowi. Sebelum diobrak-abrik sama Jokowi 2019. Yang keren bisa nangkep Joko Susilo, jenderal di Polantas ditangkap gitu. Yang keren bisa menyatakan tersangka buat si Bambang Budi Gunawan yang sekarang kemudian jadi kepala BIN waktu itu. Sekeren itu kalau otoritas bisa didesentralisasi. Iya. Apakah ada persaingan? Bagus dong. Persaingan untuk penegakan hukum kan begitu. Daripada lu Aku percayakan, suka ngeliatnya gitu. Kita tuh takut bersaing. apa yang salah dengan persaingan? Justru kalau otoritasnya dimonopoli kayak polisi sekarang, very powerful, korupnya sudah di situ. Power tends to corrupt kata Alkitab. Ya. Jadi udah lu cuti aja kewenangan polisi itu, desentralisasi, orang pajak bisa nangkep supaya kenapa? Supaya orang pajak bisa nangkep jenderal polisi yang nggak bayar pajak. Iya kan? Sesimpel itu. Ya. Gitu. Atau yang bunuh orang. Yes. Iya. Ya kan? KPK atau Komnas HAM juga bisa punya kewenangan menangkap dan menyidik. Supaya apa? Supaya CPU-nya jenderal atau laptopnya jenderal bisa diangkut oleh orang Komnas HAM. Kan keren kalau kita punya negara yang kayak begitu. Kalau kita sering nonton film-film Amerika aja, jenderal-jenderal juga bisa ditangkap polisi biasa kok. Iya. Iya. Ya kan, sekredibel itu. Lu jenderal dan jagoan ketika lu perang. Di Indonesia lu udah gak pernah perang, sok merasa paling tinggi kastanya dibanding orang yang lain. Mas Dandi, apa yang terjadi di Lumajang sih pada saat kamu tumbuh besar kok bisa seberani ini? Dan bisa sekritis ini? What was your upbringing? Kayaknya kita cuma perlu bicara straight aja ya pada banyak hal. Nggak perlu terlalu kompleks gitu. Balik kepada esensi-esensi dasar. Orang tuamu wartawan juga gak, Mas? Pegawai negeri. Dua-duanya PNS. Kakak beradik ada nggak yang berhubungan dengan? Nggak ada. Jurnalistik, environment? Nggak ada. Ya kami menjalani hidup average people sampai saya SMA, baru setelah kuliah ikut pers mahasiswa. S1 ngambil apa? Hubungan internasional. Oh, anak HI. Terus apakah memang tadi pengen jadi diplomat apa gimana? Iya, sampai kemudian tahu bagaimana kerja diplomat di era Orde Baru. Cuma jadi tukang bohong buat Soeharto. Udah akhirnya nggak ada keren-keren jadi diplomat. Kerjaan kita nyuci piring jenderal yang habis bunuh-bunuhin orang di Aceh, di Timor Leste, suruh bohong di forum internasional. Serius saya mau kerja nyuci piring kotor jenderal-jenderal ini? No, I won't do that. Dan pekerjaan pertama wartawan? Ya, dari awal. Ya. Di mana tuh waktu itu, Mas? Saya magangnya di grup media. Di Media Indonesia dulu magang. Oke. Liputan pertama saya soal golf. Bayangin aktivis mahasiswa habis teriak-teriak anti Soeharto gitu, magangnya liputan golf, isinya orang Orde Baru, orang Kadin, jenderal-jenderal itu aja. Saya kayak ya, karma kadang-kadang golf sih. Iya. Setelah itu ya ke beberapa radio, TV, koran, semua platform aku cobain.